Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia dengan NIM 185231263. Di sini saya akan mereview jurnal artikel ilmiah bereputasi internasional dengan tema yang bersangkutan dengan Islamic Finance. Di sini saya mempunyai satu jurnal yang berjudulkan The Potential of Digital Banking to Handle the COVID-19 Pandemic Crisis, Modification of UTAUT atau UTAUT Model for Islamic Finance Industry, di mana judul ini berartikan potensi perbankan digital untuk menangani pandemi COVID-19 atau menangani krisis pandemi COVID-19, modifikasi model UTAUT untuk industri keuangan Islam. Selama pandemi ini, tidak semua sektor ekonomi telah merosot. DCODE, Ekonomik dan Konsultasi Keuangan, menyampaikan beberapa industri yang memiliki potensi untuk berkembang selama pandemi, yaitu e-commerce dan TIK. Di era ini, banyak organisasi mengalokasikan sumber daya untuk menggunakan teknologi baik untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan untuk menarik konsumen. Teknologi memiliki dampak besar pada pendukung aktivitas manusia, terutama selama penguncian dan penistaan fisik. Menurut DCODE, industri jasa keuangan sedang mengalami penurunan, tetapi ini berbeda dengan layanan perbankan digital. International Monetary Fund atau IMF menyatakan bahwa layanan keuangan digital lebih cepat, lebih efisien, dan biasanya lebih murah daripada layanan perbankan tradisional. Akibatnya, sektor perbankan mendapat manfaat signifikan dari inovasi teknologi perbankan digital dengan menyediakan layanan yang berkualitas dan lebih cepat kepada pelanggan. Selama pandemi COVID-19, layanan perbankan digital menerapkan sistem tanpa kontak dan transaksi tanpa uang tunai. Meskipun transaksi non-tunai menggunakan ATM dan kartu debit menurun sebesar 4,7% pada Maret 2020, Bank Indonesia atau BI mencatat bahwa volume transaksi perbankan digital sejak April 2020 telah meningkat secara signifikan sebesar 37,35% atau dari tahun ke tahun. Meningkatkan inklusi keuangan digital akan memfasilitasi penyebaran langkah-langkah yang didukung oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Manajemen risiko operasional bank harus dilakukan dengan benar dan untuk meningkatkan kinerja layanan dan inovasi unggul dalam lingkungan yang tidak stabil. Ditunjukkan bahwa penggunaan teknologi perbankan memiliki dampak yang positif. Sejak meluncurkan sistem perbankan tanpa cabang pada tahun 2013, telah terbukti bahwa layanan digital banking telah berhasil menjangkau orang-orang yang tidak memiliki rekening dan underbanked. Untuk mengukur tingkat adopsi perbankan digital selama pandemi, para peneliti menggunakan teori penerimaan dan penggunaan teknologi 2 atau yang dimaksud dengan UTAUT 2. Model ini adalah pengembangan UTAUT yang digunakan untuk memahami penerimaan dan penggunaan teknologi informasi. Model ini dipilih karena kemampuannya yang cukup kuat dalam memprediksi penerimaan dan penggunaan teknologi dan telah digitalisasi dan diterbitkan oleh lebih dari 60 jurnal internasional yang memiliki reputasi. Namun, studi sebelumnya tentang teknologi di industri keuangan Islam adalah masih terbatas pada implementasi model UTAUT dan penambahan variabel baru untuk pengembangan model. Adapun dengan latar belakang demikian, maka dari itu timbullah pertanyaan penelitian dengan formulasi sebagai 1. Apa yang mendorong niat pelanggan untuk mengadopsi dan menggunakan perbankan digital bank syariah selama pandemi COVID-19? Dan kedua, apa konstruksi potensial untuk pengembangan model UTAUT yang khusus untuk teknologi keuangan syariah? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa yang perlu ditingkatkan dalam layanan perbankan digital dari bank syariah berbasis atas harapan pelanggan? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, para peneliti membagi penelitian ini menjadi 3. Dalam studi pertama, model UTAUT diuji pada layanan perbankan digital bank syariah. Yang kedua adalah studi eksplorasi yang berfokus pada konstruksi potensial untuk pengembangan model UTAUT dalam teknologi keuangan Islam. Yang ketiga adalah studi eksplorasi yang bertujuan untuk mencari hambatan dan menghasilkan saran kebijakan untuk meningkatkan layanan perbankan digital di bank syariah. Selanjutnya, tinjauan literatur. Yang pertama, digital banking. Digital banking adalah istilah baru di industri perbankan di Indonesia. Digital banking mengimplementasikan semua layanan dan operasi perbankan dalam perangkat digital. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 12 atau POJK
03 atau 2018, layanan digital banking didefinisikan sebagai layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan penggunaan data pelanggan untuk melayani pelanggan lebih cepat dan mudah berdasarkan kebutuhan mereka. Ini dapat dilakukan sepenuhnya secara independen oleh pelanggan dengan memperhatikan aspek keamanan, di mana layanan perbankan digital dilakukan melalui internet banking, mobile banking, perbankan SMS, dan perbankan telepon. Selanjutnya, yayasan teoritis dan perumusan hipotesis. Teori penerimaan dan penggunaan teknologi atau UTAUT yang terpopulerkan oleh Venkatesh adalah teori yang berfokus pada prediksi adopsi dan penggunaan teknologi. Pengembangan model dilakukan dengan menggabungkan 8 teori yang menjelaskan penerimaan teknologi, yaitu teori tindakan beralasan atau TRA, model penerimaan teknologi atau TAM, model motivasi atau MM, teori perilaku terencana atau TPB, model PC pemanfaatan atau MPCU, teori difusi inovasi atau IDT, teori kognitif sosial atau SCT, dan model terintegrasi TAM dan TBA. Ada 4 konstruk yang mempengaruhi niat perilaku atau BI dalam menggunakan teknologi, yaitu kinerja harapan atau PE, upaya harapan atau EE, pengaruh sosial SI, dan memfasilitasi kondisi atau FC. Setelah itu, Venkatesh memperluasnya dengan menambahkan 3 konstruk yang terdiri dari motivasi hedon atau HM, nilai harga atau PF, dan kebiasaan atau HB, sehingga menjadi model UTAUT 2. Dalam penelitian pertama ini, para peneliti memilih konstruk yang paling sesuai dengan konsep layanan perbankan digital bank syariah dan mengusulkan 2 konstruksi baru, yaitu kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan untuk layanan perbankan digital bank syariah. Niat perilaku atau BI adalah keinginan untuk mengadopsi teknologi terbaru. PE didefinisikan sebagai sejauh mana individu percaya bahwa penggunaan teknologi akan membantu mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan mereka. Berdasarkan persepsi pelanggan, semakin baik kinerja layanan perbankan digital, semakin tinggi minat pelanggan untuk menggunakannya. Menurut Hasanuddin, semakin mudah penggunaan internet banking, semakin tinggi tingkat adopsi pelanggan. Jika penggunaan teknologi membuat hidup pelanggan lebih sederhana dan lebih mudah dengan lebih sedikit interaksi dengan manusia, itu akan meningkatkan niat untuk mengadopsi perbankan digital. Semakin mudah operasi perbankan digital, semakin tinggi niat untuk menggunakan teknologi ini. Kemudian, SI menunjukkan bahwa adopsi teknologi tergantung pada keyakinan individu tentang apa dan bagaimana perasaan saudara mereka tentang adopsi teknologi. Studi yang dilakukan oleh Akhtar menunjukkan niat untuk menggunakan perbankan digital dalam konteks budaya dan dipengaruhi oleh orang terdekat, dan khususnya SI memiliki efek yang lebih tinggi di Pakistan daripada di Cina. Kebiasaan atau HB mencerminkan pengulangan tindakan tertentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman individu. Venkatesh menyatakan bahwa kebiasaan adalah variabel yang signifikan dalam mempengaruhi niat konsumen untuk digunakan teknologi. Dengan demikian, semakin banyak individu yang digunakan untuk menggunakan perbankan digital, semakin tinggi niat mereka untuk terus menggunakan teknologi ini. Harapan tentang niat perilaku mereka dalam situasi yang saling menggantung dan berisiko. Kepercayaan adalah keyakinan subjektif bahwa suatu pihak akan memenuhi kewajibannya. Ini sangat penting dalam transaksi keuangan elektronik, di mana pengguna rentan terhadap risiko ketidakpastian dan kerugian. Kepercayaan adalah faktor utama yang mempengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi. Semakin banyak pelanggan percaya pada layanan perbankan digital Islamik, bank, semakin banyak niat mereka untuk menggunakannya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksplorasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Populasi penelitian ini adalah populasi yang tak terbatas yang merupakan pengguna layanan perbankan digital bank syariah pada awal semester 2020 atau selama pandemi COVID-19 tanpa jumlah total polusi. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling yang menerapkan teknik purposive sampling dengan tipe perhitungan sampel untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun kriteria pertama, responden adalah pengguna layanan perbankan digital bank syariah. Kriteria kedua adalah bahwa mereka menggunakan perbankan digital layanan selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, kesimpulan. Terbukti bahwa model UTAUT atau UTAUT 2 mampu memprediksi adopsi dan penggunaan teknologi perbankan digital bank syariah. Variabel tambahan kepercayaan dan kepuasan menampilkan hasil positif untuk pengembangan model ini. Berdasarkan analisis data, kebiasaan pelanggan dalam menggunakan DB atau digital bank adalah prediktor
terkuat untuk perilaku menggunakan teknologi DB Bank Syariah. Konstruksi yang paling berpengaruh adalah kepercayaan dan kepuasan pelanggan, diikuti oleh persepsi atas dukungan sistem teknologi Bank Syariah, penggunaan digital perbankan, kemudahan penggunaan teknologi, dan pengaruh sosial. Meskipun dikonfirmasi bahwa beberapa konstruksi model UTAUT atau UTAUT 2 adalah faktor utama dalam adopsi DB, studi eksplorasi ini menemukan konstruksi baru yang memiliki potensi untuk melengkapi pengembangan model penerimaan teknologi di industri keuangan Islam pada umumnya dan DB Bank Syariah khususnya. Penelitian lebih lanjut perlu mempertimbangkan variabel tambahan pengetahuan tentang riba, kepatuhan syariah, dan sistem ekonomi Islam, serta variabel tambahan dari preferensi pelanggan, kepercayaan, keamanan, dan campuran pemasaran sebagai perkembangan anteseden digital adopsi perbankan. Meskipun sebagian besar pelanggan puas dengan teknologi DB dan layanan bank syariah yang ditunjukkan oleh 43,8% responden yang puas dan tidak memiliki keluhan dalam menggunakan DB, penelitian ini menemukan 56,2% pelanggan yang masih memiliki keluhan dan masalah dalam menggunakan DB. Oleh karena itu, responden mengharapkan peningkatan kualitas teknologi digital bank-bank syariah yang dibagi menjadi 32 faktor. Setelah itu, para peneliti mengelompokkan mereka menjadi 7 saran kebijakan untuk meningkatkan layanan perbankan digital bank syariah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri keuangan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, fitur DB peningkatan sistem dan jaringan, ketiga, peningkatan layanan, keempat, kemudahan peningkatan akses, kelima, perbaikan keamanan, keenam, peningkatan antarmuka DB, dan ketujuh, nilai fokus uang. Bank perlu fokus pada pelanggan atau customer centric dalam meningkatkan kualitas layanan dan teknologi perbankan digital untuk meminimalkan terjadinya pemasaran miopik dalam perumusan kebijakan dan strategi perusahaan. Pemerintah sebagai regulator perlu memperhatikan peraturan yang dapat mendukung peningkatan transaksi tanpa uang tunai menggunakan digital banking dan meminimalkan terjadinya cybercrime serta berkomunikasi serta besar-besaran dampak positif dari perbankan digital. IMF tahun 2020 mengklaim bahwa keuangan digital memiliki potensi untuk membantu melawan dampak pandemi COVID-19 dan untuk mendukung pemulihan ekonomi di mana keuangan digital dapat memastikan akses ke layanan keuangan. Namun, perannya dalam fase pemulihan ini tergantung pada industri ketahanan terhadap kejutan krisis. Diperlukan bahwa penelitian lebih lanjut mempertimbangkan pengujian empiris dari model UTAUT yang dimodifikasi dengan variabel tambahan pengetahuan tentang riba, kepatuhan syariah, dan sistem ekonomi Islam, serta variabel tambahan dari preferensi pelanggan, kepercayaan, keamanan, dan pemasaran pengembangan anteseden dari adopsi perbankan digital dan adopsi teknologi lainnya seperti Islamic Vintage. Mungkin cukup sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.